Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mimin lanjutkan ceritanya, tapi seperti biasa bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Terima kasih Tuan dan Nona. Lanjut. Minggu, tanggal 28 Januari tahun 2024. Seharusnya sama. Bab 7306 sampai bab 7310. Sore harinya, Ye Chen mengucapkan selamat tinggal pada Helena dan Zhou Liangyun, dan berangkat kembali ke Amerika Serikat sendirian. Jarak dari Ottawa ke Burlington tidak terlalu jauh, namun perbatasannya sedikit lebih merepotkan. Namun, pengelolaan perbatasan as Kanada relatif longgar, dan tidak ada keluarga Rothschild yang mengawasinya. Bagi Ye Chen, itu adalah bukan masalah besar, sungguh hal yang sulit. Setelah berhasil memasuki Amerika Serikat, Ye Chen berkendara ke Burlington, di mana pesawatnya sudah menunggu dan siap lepas landas. Saat ini, di bandara kecil yang jaraknya puluhan kilometer dari Bandara Internasional Burlington, Departemen Keamanan Dalam Negeri masih melakukan pencarian yang sangat mendetail terhadap Gulfstream G650, tetapi tidak ada barang berharga yang ditemukan. Departemen Keamanan Dalam Negeri juga mulai bertanya-tanya apakah masalah ini benar-benar lelucon, atau apakah petugas intelijen telah melakukan kesalahan. Namun, tidak ada jalan untuk mundur selama busur ditembakkan, sehingga mereka harus gigit jari dan menanganinya. Dengan itu kasus hanya bisa ditutup jika pesawat digeledah secara menyeluruh. Namun, hal ini sama sekali tidak akan mempengaruhi pengoperasian normal Bandara Internasional Burlington. Ye Chen tiba di Bandara Internasional Burlington, melewati bea cukai dengan lancar, dan naik pesawat khusus untuk pulang. Saat ini, Wu Feiyan membawa Wu Tianlin ke pintu perusahaan penerbangan umum Anjia yang ditutup sementara. Setelah dilakukan penyelidikan polisi, pada lokasi kebakaran sebelumnya dipastikan tidak ada korban jiwa, sehingga untuk sementara ditangani sebagai kecelakaan biasa, sehingga polisi sudah mundur. Karena kecelakaan besar yang baru saja terjadi di perusahaan penerbangan umum, Chen Zimin kini hilang, dan tidak ada yang mengalokasikan dana untuk rekonstruksi, sehingga pada dasarnya tempat itu terhenti. Hanya satu penjaga keamanan yang tersisa di lokasi untuk menjaga gerbang, dan semua orang telah berlibur. Ketika Wu Feiyan dan Wu Tianlin berjalan ke pintu perusahaan penerbangan umum, petugas keamanan di luar pintu berkata, "Maaf, kalian berdua, tempat ini telah berhenti beroperasi." Wu Feiyan meliriknya dan berkata dengan dingin, "Buka pintunya." Pria itu tampak terkejut, segera membuka pintu, dan berkata dengan hormat, "Tolong." Wu Feiyan bahkan tidak melihatnya dan langsung masuk, diikuti oleh Wu Tianlin. Dia dengan mudah mengendalikan beberapa penjaga keamanan, dan kemudian berjalan masuk bersama Wu Tianlin dengan sikap angkuh. Wu Feiyan merasa jika kita benar-benar ingin mencari petunjuk terkait Chen Zimin, disinilah tempat paling kritis. Saat ini, di dalam perusahaan penerbangan umum, hanggar helikopter yang terbakar cukup mengejutkan. Beberapa helikopter yang semula hendak parkir di hanggar hanya bisa parkir di ruang terbuka tak jauh di luar hanggar, tertutup. Wu Feiyan melihat sekeliling dan bertanya kepada penjaga keamanan yang mengikutinya dengan hormat, "Apakah tempat ini sekarang sepi dan tidak ada yang peduli?" Penjaga keamanan dengan cepat menjawab, "Perusahaan penerbangan umum kami pada dasarnya melayani Anjia. Ketika keluargaan berada di Amerika Serikat, di sini sangat sibuk. Kemudian, setelah keluargaan meninggalkan Amerika Serikat,
beban kerja di sini berkurang sebagian besar. Tuan Chen, kami tidak dapat dihubungi sekarang, dan belum ada yang menyetujui permintaan pendanaan untuk rekonstruksi. Jadi kami harus menghentikannya sekarang. Wu Feiyan mengangguk dan berkata dengan tenang, "Oke. Tidak ada yang perlu kamu lakukan di sini, silakan mundur." Penjaga keamanan mendengarkan perintah tersebut dan berbalik dan berjalan menuju gerbang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wu Feiyan melirik hanggar helikopter yang telah terbakar menjadi puing-puing dan melangkah masuk. Berdiri di tengah hanggar, Wu Feiyan memejamkan mata, dan gelombang energi spiritual menyebar dari tubuhnya, menutupi seluruh hanggar. Dia dengan hati-hati merasakan semua detail di hanggar, tetapi dia tidak pernah menemukan sesuatu yang berharga, dan alisnya menjadi semakin berkerut. Wu Tianlin mengerutkan kening, mengetahui bahwa kemajuannya mungkin tidak mulus, jadi setelah dia membuka matanya, dia bertanya dengan hati-hati, "Tuan Ying, apakah Anda menemukan sesuatu?" "Tidak," Wu Feiyan menggelengkan kepalanya dan bergumam, "Aneh. Apakah benar-benar tidak ada korban jiwa dalam kebakaran itu? Kalau tidak, mustahil bagiku untuk tidak merasakannya sama sekali." Wu Tianlin dengan cepat bertanya, "Tuan Ying, apakah itu berarti ada kemungkinan Chen Zimin dan Paman Zongyong belum mati?" Wu Feiyan mengangguk, "Anda tidak dapat melihat orang hidup, dan Anda tidak dapat melihat mayat bahkan jika Anda sudah mati. Tentu saja, ada kemungkinan Anda belum mati, tapi saya tidak mengerti mengapa pihak lain memilikinya untuk menyerap mereka berdua." Wu Tianlin berkata, "Pihak lain menyerap keduanya. Mungkin karena mereka berpikir ini akan membawa pukulan besar bagi asosiasi Po King, dan mereka juga bisa mendapatkan informasi yang sama tentang asosiasi Po King dari mereka berdua." Wu Feiyan melambaikan tangannya. "Jika kita benar-benar ingin menyerang mereka dan membunuh mereka secara langsung, bukankah itu akan memberiku pukulan yang lebih besar? Terlebih lagi, pihak lain telah menyelamatkan keluargaan dari api dan air beberapa kali. Jadi itu harus dilakukan, memiliki hubungan yang mendalam dengan keluargaan. Karena memiliki hubungan yang mendalam dengan keluargaan, dan bagaimana Anda bisa meninggalkan cara untuk bertahan hidup untuk Chen Zimin, yang telah menjadi agen rahasia di Anjia selama lebih dari 10 tahun? Wu Tianlin bertanya dengan kaget, "Tuan Ying, maksud Anda mereka sudah mati?" "Ya." Wu Feiyan mengangguk dan berkata dengan tegas, "Sekalipun mayatnya tidak ada di dalam api, pasti ada di tempat lain. Tapi yang tidak bisa saya pahami adalah karena semuanya terjadi di kota metropolitan New York yang ramai, maka pihak lain juga tidak mungkin memiliki senjata ampuh seperti senjata pertahanan jarak dekat. Jadi metode apa yang mereka gunakan untuk membuat Paman Zongyong mati bahkan tanpa ada kesempatan untuk mati?" Wu Feiyan telah menanamkan pentingnya pembukaan Istana Niwan kepada 4 Earl selama bertahun-tahun. Mereka berempat yakin bahwa pembukaan Istana Niwan dapat melindungi keabadian jiwa. Selama mereka dalam bahaya dan tidak dapat melarikan diri, mereka pasti akan melakukannya secepatnya buka Istana Niwan. Selama Istana Niwan dibuka, formasi yang tersisa di Istana Niwannya akan hancur. Jika dihancurkan di kota makmur seperti New York, tidak ada bangunan dalam jarak beberapa ratus meter yang akan selamat. Tepat ketika Wu Feiyan tidak dapat memahami logikanya, dia melihat sekeliling dan tiba-tiba melihat sesuatu, jadi dia segera berjalan menuju tengah hanggar. Di tengah reruntuhan hanggar, sebuah helikopter yang terbakar hingga kerangkanya berdiri sendiri.
Helikopter itu memiliki total 4 rotor, yang saling bersilangan, dan tampaknya ada kerusakan yang tidak terlalu terlihat pada bagian ekor salah satu rotor. Wu Feiyan segera melangkah maju dan dengan cermat mengamati kerusakan kecil pada rotornya. Tiba-tiba jantungnya berdetak kencang dan dia berkata, "Saya tahu bagaimana Paman Zongyong meninggal." Wu Tianlin menindaklanjuti dan bertanya dengan heran, "Tuan Ying, bagaimana Paman Zongyong meninggal?" Wu Feiyan berkata dengan wajah muram, "Jika tebakanku benar, dia seharusnya dipenggal oleh rotor ini." Wu Tianlin langsung merasa ngeri. Ada hal yang aneh? Wu Feiyan berkata dengan dingin, "Kerusakan pada rotor sama dengan lebar vertebra serviks manusia. Biasanya, bagian seperti ini tidak mungkin mengalami kerusakan yang tidak mencolok. Terlebih lagi, pada malam kejadian, Chen Zimin menerbangkan helikopter ke Manhattan lantai atas rumah sakit, dan Zong Yongbo kebetulan sedang mengawasi pedagang barang antik di rumah sakit Manhattan pada saat itu. Beberapa faktor kunci muncul di rumah sakit Manhattan, dan sangat masuk akal bagi pihak lain untuk gunakan itu untuk memenggal kepala Zong Yongbo." Wu Tianlin bertanya dengan bingung, "Paman Zongyong tidak mungkin melakukan kesalahan bodoh seperti itu. Anda baru saja mengatakan bahwa dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mati sebelum dia meninggal. Jadi, seseorang memanfaatkan ketidaksiapannya dan menjejali kepalanya secara langsung di rotor ini?" "Seharusnya begitu." Wu Feiyan menghela nafas dan berkata dengan serius, "Orang yang membunuhnya haruslah orang yang sama yang membunuh Paman Jian Gong dan Paman Chang Seng." Bersambung.